Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kita boleh mengikuti ibadah pekan akhir ini, Jumat 24 September 2021. Untuk mengawali ibadah ini, marilah kita satukan hati kita arahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Cinta kasih-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami, yang kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jika sampai saat ini kami masih boleh berdiri tegar untuk mengikuti ibadah ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai guru maupun sebagai siswa dan siswi. Kiranya ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya boleh jadi di dalam tangan kuasa-Mu saja. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Happy, kita terlebih dahulu mengucap syukur. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kalian. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak, beserta rekan-rekan PPL sekalian. Kita akan beribadah bersama di ibadah akhir pekan dengan keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga. Oleh karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Tuhan, karuniakan kami hikmat, akal budi supaya kami bisa mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk bekerja dan berbicara dalam ibadah ini, sehingga firman Tuhan boleh menjadikan motivasi dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Satu ayat saja, saya akan bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru, beserta anak-anak, dimanapun kita berada saat ini, tema renungan kita pada hari ini ialah sederhana tapi penting, yang terambil dalam nas tadi, yaitu kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sederhana tapi penting, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Nah, ada seorang pemburu yang menginginkan seekor rusa. Ada seorang pemburu menginginkan seekor rusa dan dia anggap itu dirinya adalah pemburu yang hebat. Jadi suatu ketika dia datang ke suatu hutan untuk memburu rusa sesuai keinginannya. Nah, ketika tiba di hutan, dia mengamat-amati, siapa tahu ada rusa yang lewat di depan matanya. Nah, tiba-tiba ada tupai yang melompat dan bersembunyi di dahan-dahan. Si pemburu tahu kalau ada tupai yang bersembunyi di dahan-dahan itu. Tapi dia berpikir, wah, aku kan pemburu yang hebat. Aku bisa memburu seekor rusa dan tupai, ya biarkanlah saja tupai melakukan apa yang si tupai itu mau. Jadi dia membiarkan si tupai. Nah, kemudian lewat dua kelinci yang berkejar-kejaran di depan mata sang pemburu itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia punya kesempatan untuk menangkap dua kelinci itu, tapi dia biarkan karena dia pikir, aku kan pengennya rusa, jadi aku harus dapat rusa. Mau nggak mau, aku harus dapat rusa. Itu pemikirannya saat itu. Nah, kemudian karena rusa juga tak kunjung lewat, sampai sudah sore, tiba-tiba ada kambing hutan yang lewat. Nah, kalau kita berpikir, dia pasti bisa punya kesempatan untuk memburu si kambing hutan ini. Tapi lagi-lagi dia biarkan kambing hutan ini lolos dan dia masih ngotot. Dia mau, karena dia pemburu yang hebat, jadi dia mau mendapatkan seekor rusa hasil perburuannya. Sampai malam tiba, dia tidak kunjung mendapatkan rusa dan rusa tidak kunjung melewati hutan itu, sehingga dia pulang dengan tangan kosong. Dia tidak membawa apa-apa, tidak membawa binatang-binatang yang lewat di depan mukanya dan juga tidak membawa rusa. Nah, Bapak Ibu Guru beserta anak-anak sekalian, kisah tadi memberi pelajaran berharga bagi kita. Yang saya catat di sini ada 2 poin. Yang pertama itu supaya kita bersedia mengerjakan hal-hal yang sederhana. Jangan kita hanya mau melakukan hal-hal yang terkesan hebat, karena hal-hal sederhana juga penting. Kalau mau tanya contohnya apa? Contohnya saat ini kan sedang COVID ya, dan kita tahu kalau cara mengantisipasi supaya kita tidak terpapar, kita tidak tertular COVID-19 dengan sesederhana rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan. Sesederhana itu. Dampaknya apa? Manfaatnya sangat besar, saudara-saudara. Apa? Kita bisa menyelamatkan dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat hebat yang dimulai dari aksi kecil yang kita lakukan setiap hari? Nah, kalau ada yang tanya apakah ada contoh lain? Ada. Misalnya, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, kemudian mematikan keran air kalau kita sudah selesai gunakan, kemudian mematikan listrik kalau kita sudah selesai gunakan juga. Manfaatnya apa? Yaitu kita bisa turut berperan dalam kesehatan lingkungan sekitar kita. Itu manfaat yang sangat besar sekali yang bukan cuma membawa dampak bagi lingkungan, tapi juga mengesankan bahwa kita itu pribadi yang berkarakter baik dengan memperhatikan
kesehatan lingkungan kita. Nah, itu poin pertama yang kita bisa pelajari, yaitu kita bisa bersedia mengerjakan hal-hal yang sederhana. Kemudian poin kedua yang bisa kita pelajari dari firman hari ini ialah mari kita mengerjakan sesuatu dengan mengusahakan yang sebaik mungkin, mengusahakan yang terbaik. Kita selalu dengar ya, kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu, dia pasti bilang, I will do my best, do your best, begitu-begitu kan. Ini terbahasakan dalam pembacaan kita hari ini, yaitu kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nas yang kita baca tadi ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Itu apa? Itu merujuk pada tugas dan tanggung jawab kita. Dan sekuat tenaga di sini bisa berarti kita lakukan pekerjaan tugas tanggung jawab kita itu dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Jadi kalau misalnya kita mau kasih contoh, kalau sebagai siswa ya kerjakan, usahakan yang terbaik dengan tugas-tugas kita sebagai siswa. Misalnya tidak bolong-bolong di kelas absennya, lalu mengerjakan tugas tepat waktu, lalu fokus kalau misalnya ada pembelajaran baik daring maupun luring. Kalau sebagai guru kita tahu tugas dan tanggung jawab kita, walaupun sekarang kita masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas ya, dan saya tahu guru-guru punya tantangan yang hebat untuk menjadikan pelajaran ini bekerja begitu sukses dan berhasil. Jadi saya berdoa semoga guru-guru tetap memiliki kekuatan agar supaya bisa menjalani tugas dan tanggung jawab yang berat ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga itu tadi. Yang perlu kita perhatikan saudara-saudara, mari kita bisa mulai dari mengerjakan hal-hal yang sederhana yang bisa membawa manfaat yang penting, bisa membawa benefit, dampak yang penting untuk diri kita sendiri. Ada seorang pengarang namanya Zig Ziglar, dia mengatakan begini, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yang artinya kita tidak perlu jadi hebat kayak si pemburu tadi untuk memulai, tapi kita bisa memulai dulu dari hal-hal kecil untuk menjadikan diri kita hebat. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Guru beserta anak-anak, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan isi firman Tuhan. Semoga firman Tuhan boleh memotivasi kami untuk bisa memulai mengerjakan sesuatu dari hal-hal sederhana tapi penting yang bisa membawa manfaat bagi diri kami pribadi. Lepas pribadi, kami juga mau berdoa semoga kami bisa mengemban tanggung jawab yang sudah Tuhan taruh di pundak kami, agar kegiatan aktivitas kami, rutinitas kami boleh berjalan dengan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini sudah dilaksanakan oleh SMP Kristen 2 Salatiga. Kami memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, baik pembelajaran secara daring bahkan luring. Tuhan Yesus memberkati, semoga pembelajaran demi pembelajaran boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua murid, orang tua kami semua dimanapun mereka berada dalam tugas, pekerjaan, dan mata pencarian. Tuhan tolong lancarkan, lengkap dengan kesehatan dan kekuatan untuk menghidupi hari-hari mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru, bahkan siswa-siswa, bahkan orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah atau mungkin sedang mengalami terpapar COVID atau mungkin sedang dalam masa isolasi mandiri. Tuhan Yesus tolong jaga, lindungi bersama-samalah dengan mereka supaya
mereka boleh sembuh dan mereka boleh menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Yayasan Pendidikan Ebenezer dalam tugas tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuhan berkati program demi program, di dalamnya ada unit-unit yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati, semoga boleh dilancarkan juga sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk aktivitas, kegiatan rutinitas kami di akhir pekan ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan biar Tuhan yang beracara. Inilah doa dan permohonan kami serta ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu Guru dan anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita selanjutnya.